Sebelum meletusnya peristiwa gerakan 30 September, ternyata ormas-ormas PKI mendesak Bung Karno agar menghapus Koramil yang dibentuk TNI Angkatan Darat. Menurut Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI dalam buku Bahaya Laten Komunisme Jilid 4, pemberontakan G30 SPKI dan penumpasannya yang disusunnya. Ofensif manipolis dan revolusioner PKI secara terbuka terhadap ABRI, khususnya TNI AD, diawali oleh pidato DN Aidit pada Kongres Nasional ke-7 PKI bulan April tahun 1962. Angkatan bersenjata dituduh menyalahgunakan Undang-Undang Keadaan Bahaya dan memacetkan pelaksanaan demokrasi terpimpin dan gotong royong untuk menumbuhkan diktator perorangan dan kapitalisme birokrat dengan menguber-uber dan melarang kegiatan PKI. Dalam kongres tersebut Aidit menyatakan, dalam rangka usaha dan percobaan menghancurkan PKI telah diadakan eksperimen 3 Selatan di Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan, dengan maksud jika eksperimen ini berhasil akan diluaskan ke daerah-daerah lain. Setelah percobaan membubarkan PKI juga gagal dan eksperimen 3 Selatan hanya lebih menelanjangi sikap kepala batu kaum reaksioner. Menurut Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI dalam buku yang disusunnya, peristiwa 3 Selatan tersebut adalah akibat dari aktivitas pimpinan PKI mengadakan pengacauan yang meresahkan masyarakat. Pimpinan TNI AD memerintahkan pembekuan kegiatan PKI di 3 daerah tersebut. Sedangkan koran PKI Harian Rakyat dilarang terbit, dan beberapa tokoh PKI ditahan. Sebagai akibatnya, pimpinan TNI AD dikritik habis-habisan oleh PKI. TNI AD dianggap tidak sungguh-sungguh menumpas pemberontakan PRRI, Permesta, bahkan dituduh melakukan perjuangan 2 front. Front pertama melawan pemberontakan PRRI, Permesta. Front kedua menindas dan membendung komunis. Jenderal Nasution dituduh pula berkompromi dengan pemberontakan dengan mengupayakan amnesti dan abolisi. Menurut PKI, hal ini dimaksudkan untuk memperbesar dan melegalisasi kekuatan anti-komunis. Tidak hanya itu, selanjutnya pembinaan teritorial, BINTER, yang dilakukan oleh TNI Angkatan Darat oleh PKI dianggap sebagai penghalang dalam usahanya menguasai masyarakat pedesaan. Peristiwa-peristiwa aksi sepihak yang dilakukan oleh PKI adalah merupakan contoh dari usaha PKI untuk mematahkan pembinaan teritorial tersebut. Anggota-anggota ABRI yang duduk sebagai anggota Koramil, Komando Rayon Militer, atau Babinsa, Bintara Pembina Desa, diejeknya dengan sebutan setan desa. Sedangkan kepada anggota-anggota ABRI yang duduk dalam perusahaan-perusahaan negara dan dalam lembaga-lembaga pemerintahan diejeknya sebagai setan kota. Menurut Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI, kampanye anti-ABRI dilakukan oleh PKI bersama organisasi-organisasi masanya. Keberadaan aparatur teritorial di tingkat kecamatan, Komando Rayon Militer, Koramil, dan di tingkat desa Bintara Pembina Desa, Babinsa, oleh PKI difitnah sebagai anti-rakyat dan berusaha menggagalkan land reform. Karena itu, DPP Barisan Tani Indonesia, BTI, sempat mengirim surat kepada Presiden Soekarno yang isinya berharap agar Presiden Soekarno memerintahkan untuk menghapus Koramil, Pembina Desa, dan Pertahanan Sipil, Hansip, di daerah Jawa Barat. Keberadaan Hansip dituduh sebagai pasukan desa yang memberatkan beban pemerintah dan rakyat serta bertentangan dengan instruksi Presiden nomor 1, PPRT tahun 1962 tanggal 27 Februari tahun 1962 yang melarang segala bentuk pungutan dalam bentuk pajak yang memberatkan penduduk. BTI yang merupakan organisasi sayapnya PKI menuduh tuan tanah yang menjadi musuh rakyat dilindungi oleh para pembina yang bekerja sama dengan para pamong desa. Juga melindungi perjudian, merusak tanaman, merampas tanah dan mengusir petaninya, membekukan lurah dan pamong desa yang manipolis, dan melarang rapat-rapat petani. Dengan demikian, maka timbul kesan, adanya ABRI di desa menyebabkan desa menjadi tidak aman, tulis Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI dalam buku yang disusunnya. Oleh karena itu, masih menurut Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI, DPP BTI mengharapkan kebijaksanaan Presiden untuk pertama memerintahkan pembubaran Koramil dan Babinsa serta mengembalikan pejabat-pejabatnya kembali ke kesatuannya. Kedua, mengusulkan agar petani mengorganisasi dan memimpin gerakan sukarelawan serta tugas-tugas untuk menjamin keamanan desa-desa yang sekarang menjadi tugas Hansip. Selanjutnya diserahkan kepada Front Nasional.
Surat yang dikirim DPP BTI kepada Presiden Soekarno disambut oleh Dewan Nasional SOPSI yang juga mengirim kawat kepada Presiden Soekarno. Dengan nada yang sama, SOPSI meminta kepada Presiden agar mendukung tuntutan BTI membubarkan Koramil dan pembina desa di Jawa Barat serta tugas Hansip digantikan oleh Front Nasional. SOPSI menuduh para pembina desa bersekongkol dengan anggota-anggota pamong desa dan Hansip yang reaksioner serta bekas anggota partai terlarang seperti Masyumi dan PSI. Melakukan kegiatan-kegiatan yang memusuhi kaum tani dan melindungi tuan tanah yang menentang Undang-Undang PBH dan Undang-Undang Agraria. Merampas tanah garapan dan mengusir petaninya. Selain itu mereka menangkapi petani dan melarang hak pilih rakyat untuk memilih lurah yang progresif revolusioner. Melarang rapat-rapat para petani dari BTI yang telah mendapat izin dari kepolisian. Gerwani pun, tulis Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI, mengeluarkan pernyataan mendukung tuntutan BTI agar Koramil dan pembina dibubarkan. Adanya Koramil dan pembina di Jawa Barat pada hakikatnya merongrong kekuasaan pemerintah sipil. Mereka merupakan duri yang menyulitkan pelaksanaan pendemokrasian daerah dan desa. Begitu bunyi keterangan Gerwani. Gerwani yang merupakan organisasi sayapnya PKI berharap kepada Presiden agar kekuasaan Koramil dihapuskan, sehingga kekuasaan di desa lebih berkembang dan berkiprah pada suasana demokratis dan gotong royong. Pada bulan Februari tahun 1965 PKI mengajukan lagi tuntutannya yang baru tentang pembentukan Angkatan Kelima. Ketua CCPKI DN Aidit melontarkan sebuah gagasan supaya dibentuk suatu organisasi militer dengan nama Angkatan Kelima di samping Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Angkatan Kepolisian yang semuanya sudah berjumlah kira-kira 500.000 prajurit. Di samping 21 juta sukarelawan beserta Hansip dan Handra yang dibentuk dalam rangka aksi Dwikora. Angkatan Kelima adalah milisi rakyat yang akan dibentuk harus terdiri atas kalangan buruh dan tani yang dipersenjatai. Gagasan pembentukan Angkatan Kelima ini berasal dari Perdana Menteri RRC Chou En-lai yang disampaikan kepada Presiden Soekarno sewaktu berkunjung ke Indonesia. Chou En-lai mengatakan, agar di samping keempat angkatan yang sudah ada, sukarelawan yang berjumlah 21 juta orang itu disarankan supaya dijadikan inti angkatan bersenjata. Dengan demikian, maka ABRI akan benar-benar menjadi angkatan bersenjata milik rakyat. Gagasan pembentukan Angkatan Kelima itu berkaitan dengan kesanggupannya akan membantu 100.000 pucuk senjata ringan cuma-cuma kepada Indonesia. Gagasan PM Chou En-lai itu oleh Presiden Soekarno dilontarkan pada kuliah perdana kursus reguler Lemhanas pada tanggal 21 Mei tahun 1965. Kuliah Presiden Soekarno tersebut kemudian mendapat tanggapan yang luas di masyarakat. Panglima Angkatan Udara Laksamana Madya Omar Dhani mengatakan di Bandung pada saat peresmian Komando Regional Udara 6 tanggal 4 Juni tahun 1965, bahwa hasil itu akan memperhebat kekuatan nasional jika rakyat sebagai Angkatan Kelima dipersenjatai. Menteri Penerangan Mayor Jenderal Ahmadi menyatakan bahwa seluruh rakyat harus bertanggung jawab terhadap revolusi dan melaksanakan cita-cita revolusi dan kalau keluar menghadapi Nekolim. Setiap manusia adalah tentara. Pimpinan partai politik yang pertama kali berkomentar adalah Sekretaris Jenderal Partai Indonesia, Partindo, Adi Sumarto pada tanggal 10 Juni tahun 1965. Ia menyatakan bahwa untuk menghadapi tantangan Nekolim yang menyiapkan agresi langsung terhadap Republik Indonesia dan persiapan teror terhadap Bung Karno, sudah waktunya melantik Angkatan Kelima. Angkatan Kelima adalah realisasi dari slogan Tentara Rakyat. Sementara Lee Sastro Amijoyo, Ketua Umum Partai Nasional Indonesia, mengemukakan pendapatnya bahwa Angkatan Kelima tidak perlu dipersoalkan lagi. Kemudian AJC Barus, salah seorang anggota PB Partindo, menyatakan bahwa ia mendukung sepenuhnya pendapat Menteri Panglima Angkatan Udara Laksamana Omar Dhani, yaitu mempersenjatai buruh dan tani sebagai soko guru revolusi. Isu tentang gagasan pembentukan Angkatan Kelima ini diteruskan oleh organisasi politik dan organisasi massa yang berafiliasi, bernaung, berlindung kepada PKI. Sementara itu untuk kalangan terbatas, Ketua CCPKI Aidit menciptakan isu Dewan Jenderal. Karena PKI merasakan bahwa Angkatan Darat semakin membahayakan dirinya, tulis Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI dalam buku yang disusunnya.